Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Jangan keliru, pekerjaan akan hilang 85 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan Pasbata Jokowi, pasukan bawah tanah Jokowi melaporkan Roy Suryo ya, dengan mengatakan bahwa Gibran adalah lambang negara. Baik, coba kita baca sedikit beritanya seperti apa ya. Jadi relawan pasukan bawah tanah Pasbata Jokowi melaporkan Roy Suryo atas dugaan penyebaran berita bohong karena menyangkut akun Fufu Fafa adalah milik Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Jadi Sekretaris Jenderal Pasbata Jokowi Sri Kuntoro Budianto keberatan dengan klaim Roy Suryo bahwa 99% akun Fufu Fafa dipastikan milik Gibran. Jadi mereka mempertanyakan buktinya mana seperti itu. Tunjuk dong, kata Budianto. Dia juga mempertanyakan bukti konkret yang bisa menunjukkan bahwa Gibran adalah pengguna media komunitas Kaskus dengan akun bernama Fufu Fafa. Kalau dia, Roy Suryo, bicara begitu, akun Fufu Fafa milik Mas Gibran buktinya mana? Dibuktikan dulu saja, kata Budianto yang ditemui di Bareskrim Mabes Polri pada Jumat 27 September 2024. Budianto mengklaim bukti-bukti yang dimiliki oleh Roy Suryo merupakan upaya mengarahkan opini publik. Jangan hanya memframing, menggiring-giring opini masyarakat, semua rakyat membaca, ujarnya. Jadi Sekjen Pasukan Bawah Tanah Jokowi menyangkal kaitannya pihaknya dengan Gibran. Budianto mengaku tidak ada komunikasi antara relawan Pasbata dengan Gibran dalam hal pelaporan Roy Suryo yang dikenakan pasal 27 dan 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang ITE. Meski mendesak Roy Suryo untuk membuktikan bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran, namun pasukan bawah tanah Jokowi tidak bisa menunjukkan apa saja bukti yang dilampirkan untuk pelaporan Roy Suryo. Jadi mereka menilai pernyataan Roy Suryo perihal kepemilikan akun Fufu Fafa dianggap sebagai upaya menciptakan kekisruhan. Oleh karena itu Pasbata merasa bertanggung jawab untuk menjaga Gibran. Karena Mas Gibran ini lambang negara, mau dilantik, jadi kita sebagai pasukan bawah tanah Jokowi harus siap melindungi, kata Budianto. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, menjadi jalan terbukanya terang benderang dan bisa dibuktikan ya di pengadilan, yaitu akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Padahal di sosial media sudah banyak bukti-bukti yang bisa mengarahkan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran. Terakhir kita lihat ya, seperti berkas Gibran di pencalonan wali kota Solo pada tahun 2020, terpampang jelas banget ada nomor HP, yaitu dikonfirmasi oleh netizen di saat pengiriman saldo GoPay bahwa nomor tersebut adalah milik Gibran. Padahal ya, segelintir bukti-bukti itu sudah bisa membuktikan bahwa akun tersebut adalah milik Gibran. Dan ini menjadi menarik ke depan ya, kalau seandainya Bareskrim Polri memproses masalah ini ya, sehingga nanti akan terang benderang di pengadilan ya. Jadi kalau seandainya bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran, jadi konsekuensinya adalah apa? Karena banyak masyarakat ya menginginkan bahwa Gibran untuk segera diturunkan karena dianggap sudah tidak layak menjadi wakil presiden terpilih, yaitu Prabowo, karena sudah cacat moral. Padahal netizen berharap Gibran justru yaitu meminta maaf secara terbuka bahwa itu adalah jejak digitalnya di masa lalu. Ya, tetapi kita lihat dia menyangkal, bahkan melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim Polri. Nah, ini juga ada yang menarik, yaitu netizen juga mengkaitkan ya apa yang disampaikan Gibran di saat debat Pilpres kemarin dengan mengatakan bahwa akan terbuka 19 juta lapangan kerja ya di saat debat Pilpres kemarin, dan netizen juga mengkaitkan dengan video Jokowi bapaknya Gibran dengan mengatakan bahwa akan lenyap 85 juta lapangan kerja, sehingga ini sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Gibran dan dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi di saat Jokowi mau lengser. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Keren nih, 19 juta lapangan pekerjaan bakalan dibuka sama dia. Justru di 2025, 85 juta pekerjaan akan hilang. Kok dibantah sama bapaknya sih? 85 juta bakalan hilang pekerjaan, lebih banyak daripada yang dibuka. Yang tadi cuma 19 juta dikurang 85 juta minus 64 juta. Itu juga kalau 19 jutanya nggak omon-omon ya kan.
Ini gimana sih keluarga? Kontradiksi semua, saling bantah-membantah. Dia menyatakan, saya nggak tahu pidato di mana itu pada tanggal 19-20 September kemarin. Dia menyatakan ada ancaman 85 juta rakyat Indonesia akan mengalami pengangguran. Itu membuktikan, udah jelas bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Sontoloyo yang kau buat, yang kau tanda tangan itu Jokowi, woi Jokowi, kau dengarin nih Jokowi baik-baik. Ya, buruh itu protes kuat terkait masalah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kau yang kau bikin itu, ya kan? Yang kau paksakan jadi itu, karena sejatinya Undang-Undang Omnibus Law itu sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Cuma karena kau memang goblok, tolol, dan nekat, ya kan, melawan konstitusi, kau pergi bikin Perpu nomor 6 tahun 2023. Makanya kemudian Undang-Undang Omnibus Law itu akhirnya salah dia diundangkan, walaupun nomornya beberapa kali terjadi perbedaan. Maka dari itu, ya kan, nah hari ini kau menyatakan 2025 itu potensi terjadinya pengangguran. 85 juta rakyat Indonesia terancam menjadi pengangguran. Itu artinya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu gagal. Karena sejatinya kau janjikan ke Indonesia Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk menciptakan lapangan kerja. Kau janjikan 10 juta lapangan kerja. Tapi begitu di penghujung saat ini, sudah terasa sekali bahwa mulai saat ini beberapa 2 tahun terakhir ini pemutusan hubungan kerja itu sudah mulai ramai. Nah, ya kan, jutaan buruh ter-PHK, ya kan, ratusan ribuan pabrik gulung tikar, ya kan, akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pernah pro terhadap industri dalam negeri. Iklim industri dalam negeri kita ini hancur-hancuran di tangan Jokowi. Ekonomi kita morat-marit, ya kan, utang luar negeri kita naik 8.448 triliun, ya kan. Dan Pak Prabowo belum saja menjalankan agendanya sebagai Presiden Republik Indonesia yang terpilih, itu sudah harus menanggung beban sebanyak 600 triliun rupiah, pemirsa. Ini dahsyat, ini kerusakan di bodi. Ini amat dahsyat ini. Luar biasa ini penjolimannya Jokowi ini. Dan kamu nyata-nyata bilang 85 juta itu terancam PHK. Nah, ini artinya akan ada terjadi krisis sosial dan krisis ekonomi di tahun 2025. Inilah semua buah daripada hasil 10 tahun Jokowi ini berkuasa. Terlalu menghambur-hamburkan uang. Nggak jelas apa ini. Banyak betul, memang banyak pembangunan infrastruktur yang dibangun, tapi banyak juga yang tidak berfungsi dengan maksimal. Ya kan, buktinya kemarin Transtol Jawa saja sahamnya kemarin udah dibeli lagi sama Grup Salim sebesar berapa triliun itu. Udah dibeli kemarin juga. Jadi udah makin saham pemerintah tinggal sedikit lagi 40%. Jadi memang Jokowi ini hanya menjadi bencana aja, malah petaka bagi bangsa Indonesia. Ya kan, betapa rusaknya dia ini melakukan kerusakan di Republik ini melalui mengacak-acak regulasi yang ada, bikin undang-undang Omnibus Law. Niatnya dan tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja. Saat ini ada ancaman 85 juta rakyat Indonesia akan terancam menjadi pengangguran. Nah, ini berbahaya. Ini Pak Prabowo harus hati-hati, Pak Prabowo. Ini kadang-kadang kita harus lawan kelicikan Jokowi juga ini. Ya kan, jadi nanti terkesan bahwa pemerintahan Prabowo ini nanti gagal karena tingginya pengangguran, terus ekonomi morat-marit, ya kan, pembangunan nggak bisa jalan karena harus bayar utang dulu. Padahal semua konsekuensi yang timbul akibat-akibat negatif bangsa ini di tahun 2025 itu adalah buah daripada hasil pemerintahan Jokowi 10 terakhir. 2 periode dia memimpin ini gagal pol ini, gagal total. Dan terakhir itu yang tadi saya kesel banget tuh sama kebijakan Jokowi ini terkait masalah ekspor pasir laut ini, brengsek bener nih. Belum lagi urusan-urusan perampasan tanah, belum lagi tanah-tanah rakyat yang banyak digusur. Ya kan, korban-korban diusir dari tanah kelahirannya hanya untuk kepentingan para investor. Ya kan, terlalu mudah, terlalu enak investor ini di zaman Jokowi, tapi sama sekali sedikit sekali memberikan keuntungan bagi Republik ini. Sedikit sekali, yang banyak penderitaannya yang muncul. Nah, maka dari itu saya mengingatkan Pak Prabowo nanti itu berhati-hatilah Pak. Bapak harus amat berhati-hati, lebih banyak mendengarkan saran-saran masukan daripada memang orang yang ahli di bidangnya, karena negeri ini sudah porak-poranda di tangan Presiden Jokowi. Dan kita juga ya menyaksikan bahwa ya senang lah ya. Artinya kalaupun Bapak nanti udah pecah kongsi nggak apa-apa Pak. Bapak Prabowo dan Jokowi itu pecah kongsi. Memang harus pecah kongsi daripada Jokowi ini, anaknya ini dan anaknya ini akan menjadi beban pemerintahan Bapak yang akan datang.
Karena banyak rakyat Indonesia justru tidak puas dengan adanya dinasti-dinasti Jokowi yang diciptakan oleh dia dengan melanggar konstitusi, melabrak aturan MK, melabrak aturan MA, ya kan, apalagi membegal partai politik, ya kan, itu semua. Jadi insya Allah kita berharap kader Pak Prabowo ini kehadiran Pak Prabowo itu bisa dapat menjadi solusi bagi bangsa ini, bukan menjadi beban bangsa ini ke depan. Karena kita tahu persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh Jokowi ini amat sangat banyak pemirsa, logika banyak sekali akibat-akibat jelek buruk yang ditinggalkan oleh rezim Jokowi ini, gitu loh, ya kan. Dan itu nanti akan menjadi beban Pak Prabowo. Jadi kita berharap Indonesia bahwa Pak Prabowo ini mampu memberikan solusi-solusi dengan mendengarkan paparan pendapat dari semua pihak, gitu loh. Jadi Pak Prabowo juga harus berani ambil sikap, berani untuk memang ya jika memang harus dipatahkan Pak, ya kan? Ya nggak usah malu-malu Pak, daripada Jokowi dan keluarganya menjadi beban pemerintahan Bapak sehingga Bapak juga hanya untuk melindungi kepentingan sesaat, akhirnya malah mengorbankan kepentingan besar Indonesia. Nah, itu yang kita tidak inginkan, pemirsa. Jadi Amin Rais juga menyoroti dengan lensernya Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2024. Amin Rais mengatakan banyak tokoh masyarakat meminta supaya keluarga dari Mulyono ini beserta Fufu Fafa untuk diseret ke penjara. Selama 10 tahun Jokowi berkuasa, kekuasaannya tidak berbingkai moral. Karena itu, si Mulyono yang sangat menyedihkan ini akhirnya tidak mampu membedakan mana yang hak, yang benar, dan mana yang batil, yang salah. 10 tahun berkuasa, si Mulyono ini menginjak-injak konstitusi, menghancurkan demokrasi, dan menindas rakyat sendiri. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang, bocil yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya, menantang kita semua. Bayangkan keduanya berpakaian kaos hitam, bergambar siluet bapaknya, dan kaos bertuliskan Putra Mulyono. Keduanya monster muda ini terang-terangan sedang menantang dan mengejek bangsa Indonesia. Seolah-olah dua-duanya ini mengatakan, hei bangsa Indonesia, mau apa kalian? Nah, keluarga Mulyono sudah benar-benar lenyeng, bergerak bebas tanpa patokan, mabuk berat kekuasaan. Sama sekali tidak sadar secuil kekuasaan yang dititipkan oleh Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa dapat dicabut sewaktu-waktu. Nah, saya pernah membuat ungkapan bahwa penguasa yang baik, yang memegang teguh keadilan dan selalu berusaha melenyapkan kezaliman, besok di akhirat akan dibuatkan malaikat jalan tol ke surga, ke Jannatul Firdaus atau Jannatul Naim. Sebaliknya, yang menyalahgunakan kekuasaan dibuatkan jalan tol oleh malaikat ke neraka Jahanam atau neraka Jahim. Akhirnya tinggal 23 hari lagi Pak Mulyono berkuasa. Terlalu banyak anak-anak bangsa berharap setelah 20 Oktober nanti Mulyono alias Jokowi keluarga bisa digiring masuk penjara demi tegaknya keadilan dan juga supaya presiden-presiden yang akan datang tidak lagi melakukan kesalahan. Kita mengamini ya bahwa pemerintahan yang akan datang akan kesulitan mencari uang untuk APBN. Karena uang-uang sebelumnya dihambur-hamburkan oleh pemerintahan Jokowi. Dan kesulitan keuangan di APBN yang akan datang memang harus dicarikan dananya. Tapi jangan cari dana dari rakyat kecil, rakyat lemah, kaum buruh, kaum petani, rakyat biasa disuruh nyumbang lewat apa? Tapera. Ada lagi Pak, asuransi kendaraan wajib. Orang yang punya motor, orang punya mobil wajib berasuransi. Ada lagi tambahan iuran dana pensiun, padahal sudah ada BPJS yang juga mengatur itu. Ini saya tahu semuanya ujungnya buat APBN. Nah, sementara saya 1000% setuju dengan Profesor Denny, banyak sumber-sumber uang yang diberikan kepada kaum oligark atau kaum berpunya, pengusaha raksasa besar, dan kita tidak mengambil uang itu, padahal uang itu besar sekali, ribuan triliun. Ya, kalau saya mendengar ceramah-ceramahnya presiden terpilih ya, bahwa
mereka akan mengelola kekayaan negara dengan baik, maka itu harus menjadi target utama untuk pendapatan di APBN. Ya misalnya dari tambang, ada lagi dari komoditas ya, atau kasarnya gini Pak, kalau itu ada wealthy tax kepada orang-orang yang tiba-tiba kaya karena satu lembar kertas gitu ya, mendapatkan fasilitas untuk mengelola tambang dan sebagainya. Itu kalau dipajakin tuh luar biasa. Dan di seluruh dunia ada yang namanya wealthy tax bagi orang-orang kaya, mengut uang dari orang-orang kaya, orang berpunya, bukan orang yang udah susah, yang makan aja kembang kempis, yang gaji cuma 2 juta. Ya kalian juga kan, para wartawan juga kena tuh tapera asuransi, minimal mungkin bisa kendaraan bisa 300 sampai 500 ribu dipotong. Itu yang benar aja Prof. Jadi kita benar-benar terima kasih Profesor Denny mau mendampingi kita, dan mudah-mudahan insya Allah atas ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, kerja keras, ikhtiar, dan kecerdasan Prof Denny dan kawan-kawan, kita akan memenangkan ini. Kira-kira gitu Prof. Ya. Di elit lingkaran Jokowi ini yang menjelang 20 Oktober ini atau setelahnya akan meninggalkan Jokowi total juga? Ya saya kira bahkan Pak Pratikno mungkin udah siap-siap juga untuk ninggalin. Siapa? Bahkan Pak Pratikno yang paling dekat juga mungkin akan meninggalkan itu, karena mungkin Pak Pratikno ya udah, tapi saya masih ada chair, masih ada kursi sebagai profesor di UGM kan, bisa aja begitu kan pikirannya. Yang udah kabur dari Jokowi kan udah banyak tuh yang tiba-tiba diam-diam ya memang begitu, ternyata iya dari awal lu nggak pakai otak gitu. Nah perlu sekali lagi ini elitnya ya, bukan rakyat memang dibius oleh BLT, dibius oleh media massa yang dikendalikan oleh istana. Ya rakyat berat, tapi kemudian rakyat juga yang lebih dulu mengenali bahwa ternyata begitu ya. Kim Plus ini soknya bisa apa sih Bang, akan terus solid? Apa ya? Kim Plus? Ya udah pasti bubar lah sebentar lagi kan. Sebentar lagi? Ya begitu Jokowi makin Jokowi melemah, semakin Kim Plusnya juga hancur kan. Kim Plus kan semacam garasinya Jokowi. Dan tondo-tondo ini belum bisa dikonfirm dari pemecahan di pilkada nggak Bang? Pastilah itu terasa di semua sinyal bahwa Kim Plus itu ya sebagai proyek politik sudah selesai. Jadi ketika Jokowi turun nanti ya Kim Plus juga ikut bubar. Pak Jokowi pasti sangat cemas melihat perkembangan bahwa nggak ada lagi orang yang ingin dekat sehabis-habisnya dengan dia. Coba sebutin, relawannya udah hilang, menteri-menteri ya udah ogah-ogahan, dan anggota DPR juga kemarin berapa orang, cuma 40 orang buat pengesahan apa itu yang terakhir itu bisa dia di. Gue udah pernah bilang supaya kalian beli buku ini, Korupsi Kepresidenan. Hari ini gue mau ajak kalian buka dan baca halaman 298. Ini ada hubungannya dengan kemarin hal yang mau dilakukan sama presiden kita Joko Widodo yang mau bohongin rakyat Indonesia dengan mengatakan sedimen lo ya, bukan pasir. Aduh Pak, sedimen itu adalah pasir Pak. Jangan ya Pak ya, jangan bohongi rakyat Indonesia. Kita lanjut baca aja ya. Warisan kerjasama Soeharto Habibie adalah kontrak untuk memasok 50 juta kubik meter pasir dari Batam. Pasir tersebut digunakan untuk memperluas Bandara Changi Singapura yang penanganannya diberikan kepada konsorsium milik Tommy Soeharto, Yayu Habibie, dan Gubernur Riau Suripto yang provinsinya meliputi Pulau Batam. Kontrak selama 5 tahun ini direncanakan selesai pada saat pergantian abad, memperoleh 16-18 juta US dollar per tahun bagi pemegang izin. Oh, pantesan Pak Trenggono kemarin bilang sudah ada 66 perusahaan yang menanti untuk mendapatkan izin untuk bisa ekspor pasir laut. Bapak yang ngasih usulan kan ya Pak ya. Terus Pak Jokowi bikin perpunya. Gitu. Dapat komisi berapa Pak? Nanya ya. Oh iya, Singapura sekarang lagi banyak bikin pulau reklamasi ya, memperluas daratannya. Dan kamu mau nambahin daratan buat sana, dapat berapa Pak? Siapa sih Trenggono ini? Yes, betul. Trenggono adalah Menteri KKP kita. Jadi sebelum ini aku ceritain dari yang aku tahu ya. Pak Trenggono tadinya adalah seorang pengusaha. Dia pengusaha tower BTS. Sampai dapat julukan pria dengan 1000 tower.
Kemudian terjun ke dunia politik, masuk ke Partai PAN. Lebih percaya mana? Lebih percaya netizen atau lebih percaya Menkominfo Budi Ari yang bilang Fufu Fafa? Bukan, Gibran Raka Buming Raka. Ya, karena ini kontroversial berkaitan dengan aspek ketatanegaraan, politik hukum juga, sehingga mestinya harus hati-hati dalam merespon ini. Ya. Kalau kemudian direspon ini sama sekali tidak, bukan akun dari Wapres terpilih, pertanyaan besarnya bagaimana metode penyelidikannya, sehingga sangat berani menyatakan bukan, gitu ya. Tapi kalau seandainya terbukti itu adalah akun dari Wapres terpilih, pertanyaannya, layakkah kita dipimpin oleh wakil presiden yang punya masalah moral? Dalam ketatanegaraan kita kan ada jawabannya ya, bahwa presiden dan wakil presiden itu adalah warga negara istimewa, punya aturan main khusus, karena mereka semacam saya pakai istilah pilot dan kopilot pesawat bernegara kita. Kopilot memang driver cadangan semacam itu ya. Dalam bahasa banyak istilah ketatanegaraan bahkan disebut sebagai ban serap. Tapi kan ban serap itu penting, sebab begitu ban utama rusak, kita sangat membutuhkan ban serap. Kalau ban serapnya rusak, kita sia-sia menaruh ban cadangan itu kan dalam perjalanan kita yang mungkin banyak kendala ke depannya. Jadi ban serapnya harus sebaik ban utama. Nah, bayangkan kalau kualitas ban serap ini bermasalah, punya immoral dan punya cacat moralitas yang luar biasa. Jawaban di konstitusi kita, di undang-undang dasarnya sudah ada bahwa presiden dan wakil presiden itu dapat diberhentikan di masa jabatannya. Kalau dapat diberhentikan pada masa jabatan, apalagi sebelum menjabat, kan kurang lebih begitu. Nah, bagi saya jangan terburu-buru juga merespon bahwa ini bukan tanpa kemudian pembuktian yang terbuka, atau biarkan proses hukum masuk. Nah, pertanyaannya siapa yang mau memeriksa anak presiden, kan begitu. Tapi begini, udah penting tidak itu untuk dipersoalkan lebih jauh? Itu kan sebuah akun yang aktifnya sudah lama. Kalau di kasus tuh istilahnya apa ya? Bukan cuitan ya, apa ya? Dulu juragan kalau nggak salah ya. Pernyataan-pernyataannya itu kan sudah dari tahun 2014, sudah lama sekali, 10 tahun yang lalu udah. Apakah harus dipersoalkan? Bahwa sebagai manusia orang pasti punya salah, punya cacat, masalah gitu ya. Kalau dalam ketatanegaraan berbagai peristiwa yang berkaitan seperti itu juga pernah terjadi. Dulu Obama waktu maju periode awal dia langsung mengaku terbuka. Dulu waktu muda dia itu pernah menghisap ganja, nyimeng gitu ya. Dia sampaikan dia anak muda, saya dulu sama seperti anak muda lainnya punya masa lalu tersendiri. Saya mohon maaf dengan tindakan itu, saya fair kepada Anda, saya juga pemuda yang biasa. Dan saya sekarang berubah menjadi berupaya jauh lebih baik gitu ya. Nah, sikap Obama itu dipuji karena dia menjelaskan masa lalunya dan pemilih muda senang ketika itu. Tapi kenapa dia tidak jadi kontroversi ketika itu? Ya karena dia jujur terbuka. Nah, problematikanya Pak Wapres terpilih kan mengatakan ketika ditanya apakah Anda pemilik akun, ya tanyakan kepada pemilik akunnya. Artinya mengatakan tidak. Ya, berarti mengatakan tidak. Bagaimana kalau kemudian terbukti sebaliknya? Dia tidak sejujur Obama mengakui bahwa sebagai anak muda di masa lalu, dia mungkin orang yang mungkin lepas dalam berbagai hal, lupa menahan diri, sangat emosional, dan dia akan punya kesempatan untuk ngaku, Mbak Julia. Tapi pertanyaannya udah, apakah memang harus dibuktikan? Itu kan sebuah akun yang berangkat dari, bisa dikatakan itu obrolan gosip politik begitu ya. Apakah itu harus dibuktikan? Siapa pemiliknya? Ya, karena ini jadi kontroversi dan ini bukan warga negara biasa. Ferry Amsari kalau punya masalah, ya dia paling cuma dosen yang punya masalah. Dampaknya tidak terlalu besar, mungkin mahasiswa-mahasiswanya. Tapi ini pimpinan negara, ini bukan main-main gitu ya. Itu sebabnya di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar kita itu, presiden dan wakil presiden kita itu tidak boleh cacat moral. Dia bisa diberhentikan karena dua sebab. Satu, melanggar hukum, perbuatan melawan hukum, yang terdiri dari 5 tindakan. 1, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, dan misdemeanor, perbuatan tercela. Apa yang dimaksud perbuatan tercela? Segala tindakan yang dianggap cela oleh masyarakat. Bahkan yang kedua, dia dapat diberhentikan di dalam masa jabatannya jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Apa saja syarat jadi presiden dan wakil presiden? Ada di pasal 169
Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017. Yang disebutkan, yang menarik ya, di 169 huruf E dan huruf J-nya, seorang presiden dan atau wakil presiden itu harus kemudian betul-betul tidak memiliki cacat moral. Dan tugas untuk membuktikan itu siapa udah setelah sekarang akun Fufafa itu menjadi kontroversial, apakah itu tugas dari Kominfo? Jadi kalau dia sebelum menjadi presiden dan atau wakil presiden, itu tugas aparat penegak hukum. Karena ada tindak pidana IT gitu ya. Haruskah dia melaporkan dulu? Saya pikir karena ini sudah jadi kontroversi umum, ini bukan juga delik aduan, demi ketenangan kehidupan masyarakat luas, mestinya aparat penegak hukum memprosesnya. Tapi pertanyaan saya sekali lagi, siapa sih yang mau menyentuh anak presiden kan gitu ya. Nah tapi kalau dia sudah menjabat, dia masuk ke mekanisme impeachment. Impeachment itu melalui usul DPR ke Mahkamah Konstitusi, ke DPR sedikit, lalu ke MPR yang memutuskan terakhir. Panjang. Panjang pasti.